سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita akan membaca kitab Syarhul Khalil ala Matil Ajurumiyah. Kitab Ajurumiyah sudah sering kita ngaji dengan berbagai macam syarah. Syarahnya Ajurumiyah itu banyak ya. Salah satunya yang biasa digunakan di sini Syarah Mukhtasar Jiddan karangan Sayyid Zairi Dahlan. Ada kitab Kafrawi dan banyak sekali. Kitab Ajurumiyah ya. Ajurumiyah ya. Itu sendiri dikarang oleh Abdullah Muhammad bin Daud As-Sanhaji atau As-Sinhaji atau As-Sunhaji. Makna daripada Ajurum itu adalah Al-Fakir As-Sufi, seorang fakir yang sufi. Beliau dari Maroko ya, tepatnya Fas atau Fes. Kitab Ajurumiyah penuh berkah, buktinya banyak yang mensarai. Salah satu syarahnya adalah Syarhul Khalil yang dikarang oleh Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Syekhuna Muhammad Khalil ini guru langsung daripada guru kita Kiai Radin Asad Syamsul Arifin. Beliau wafat pada tahun 1925. Jadi 1 tahun sebelum berdirinya NU beliau wafat. Akan tetapi berdirinya NU atas restu daripada beliau. Restu Syekhuna Khalil kepada pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari disampaikan melalui Kiai Haji Radin Hasan Syamsul Arifin. Jadi sanad kitab ini kepada mu'alifnya melalui Kiai Asad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amaddana bi asrarihima wa afadhu alaina min barakatihima wa anwarihima wa nafahatihima fid dharain amin. Matanya yang ngarang adalah As-Sanhaji, syarahnya adalah Syekhuna Khalil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang bersifat Rahman lagi Rahim. Al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil waqti. Al-kalamu adapun kalam, huwal lafzu adalah lafaz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi faedah, bil waqti dengan penetapan Arab yang dimaksud. Lafal kita paham, murakkab kita tahu, mufid itu apa maksudnya kita tahu, tinggal bidwati yang mungkin belum jelas. Wa aqsamuhu adapun bagian-bagiannya kalam, salah satu ialah 3. Ismun wa fi'lun wa harfun, isim, fi'il dan huruf. Ja'a ayyudi'a yang diletakkan apa huruf itu limaknan untuk suatu makna. Maksudnya huruf yang punya makna. Isim, fi'il dan huruf yang punya makna.
Fal ismu maka adapun kalimat isim yu'rafu adalah dikenal, bisa diketahui bil khafdi dengan khafat, wa tanwini dan tanwin, wa dukhulil alif wal lam masuknya alif dan lam, wa hurufil khafdi dan huruf khafat. Ini maksudnya adalah tanda-tandanya kalimat isim. Yang pertama, ia bisa khafat, bisa kemasukan tanwin, bisa kemasukan alif dan lam, bisa kemasukan huruf khafat atau huruf jar. Wahia adapun huruf khafat, min adalah min, wa ila dan ila, wa an dan an, wa ala dan ala, wa fi dan fi, wa rubba dan rubba, wal ba'u dan ba, wal kafu dan kaf, wal lamu dan lam, wa huruful qasami dan huruf qasam. Ini artinya bahwa huruf qasam merupakan bagian daripada huruf khafat. Wahia adapun huruf qasam adalah al-wawu wal ba'u wat ta'u, wawu ba dan ta. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Adapun fi'il itu diketahui dengan qad. Dengan bahasa lain, fi'il itu bisa ditandai dengan qad, wasini dan sin, wasaufa dan saufa, wata'ni wata'id ta'nisi dan ta'tanis, as-sakinati yang sukun apa ta'tanis. Artinya tanda-tandanya fi'il adalah bisa kemasukan qad, sin, saufa dan ta'tanis yang mati. Ini artinya bahwa ta'tanis itu ada yang mati, ada yang berharkat. Ta'tanis itu artinya tak yang menjadi tandanya mu'annas. Ada yang mati, ada yang berharkat. Yang menjadi tandanya fi'il itu adalah ta'tanis yang mati. Wal harfu adapun huruf, ma adalah sesuatu, yakni kalimat, la yasluhu yang tidak layak, ma'ahu bersama ma, tak layak, dalilul ismi apa tandanya isim, wala dan tak layak, dalilul fi'li apa tandanya fi'il. Huruf itu apa tandanya? Tandanya huruf adalah tak layak dimasuki tandanya isim dan tak layak dimasuki tandanya fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Ini i'rabnya bismillahirrahmanirrahim. Bismi jarun wa majrurun mudhafun. Bismi adalah jar majrur yang dimudhafkan. Al-ba'u harfu jarrin, ismi majrurun bil ba. Bismi di sini alifnya dibuang ya. Kalau tulisan yang biasa kan ba kemudian alif. Ba-nya huruf jar, isminya dijarkan dengan ba. Kemudian ismi sendiri adalah mudhaf. Lafal Allahi mudhafun ilaihi menjadi mudhaf ilaihi. Ar-Rahman sifatun. Lafal Ar-Rahman menjadi sifat dari lafal jalalah. Ar-Rahimi lafal Ar-Rahimi sifatun tsaniyatun menjadi sifat yang kedua dari lafal Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Babul kalami ini adalah bab kalam. Al-kalamu mubtada'un ya. Al-kalamu huwal lafdu. Al-kalamu mubtada'un, al-lafdu itu khabarun. Huwanya adalah dhamir fasal. Al-kalamu lughatan, adapun kalam secara bahasa, ibaratun anil qauli adalah ungkapan tentang ucapan. Ungkapan tentang ucapan. Apa artinya?
Kalam secara bahasa adalah berarti ucapan. Ibaratun anil qauli ini artinya berarti ucapan. Wa ma kana muktafiyan bi nafsihi, dan sesuatu yang menyukupkan dengan dirinya sendiri. Kalam secara bahasa adalah ucapan dan juga sesuatu yang cukup dengan dirinya sendiri. Wastilahan, adapun kalam secara istilah, kalam menurut terminologi ahli nahwu, ma adalah sesuatu jumi'a yang terkumpul fihi di dalam ma quyudun arba'atun, apa beberapa qaid yang 4. Quyudun ini jamak dari qaidun, aqab ya'dan. Qaidun itu artinya batasan atau sama dengan syarat. Kalam secara istilah adalah sesuatu yang memenuhi 4 qaid. Qaid pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Wahia, adapun quyud arba'ah, adapun qaid yang 4, al-musyaru ilaihi, ialah yang diisyaratkan biqaulihi, dengan perkataan musannif, al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil-waqti. Al-lafdu ini qaid pertama, al-murakkabu qaid yang kedua, al-mufidu qaid yang ketiga, bil-waqti qaid yang keempat. Jikalau ada lafaz itu tersusun dan lafaz itu memberikan faedah dan ditetapkan secara Arab, maka itu memenuhi syarat untuk disebut kalam. Nahu Zaidun qaimun, seperti Zaidun qaimun. Adapun Zaid adalah berdiri. Fa Zaidun qaimun, maka adapun lafaz Zaidun qaimun, kalamun adalah kalam. Indan nahwiyina, menurut ahli nahwu. Kenapa Zaidun qaimun kok sudah disebut kalam? Li'annahu, karena sesungguhnya Zaidun qaimun adalah lafzun murakkabun mufidun maudu'un biwad'in arabi atau biwad'in arabiyyin. Karena lafaz Zaidun qaimun itu adalah lafaz yang murakkab, tersusun dari Zaidun dan qaimun, dan memberi faedah, yakni memberi paham, dan ditetapkan dengan ketetapan Arab. Ini mungkin maudu'un bidwat'in arabiyyin, ya. Memang kitab ini kadang-kadang ada yang mungkin yang nulis, ya. Fahadihi quyudun arba'atun, ini adalah beberapa qaid 4. Ini adalah 4 qaid. Mata wujidat, manakala terwujud apa 4 qaid. Wujida kalamun nahwiyina, maka terwujud apa kalamnya orang-orang ahli nahwu. Wahai suntafat, dan sekiranya tidak ada apa quyud semuanya, awintafa atau tidak ada, wahidun apa satu, minha daripada quyud, intafa kalamun nahwiyina, maka tidak ada pula kalamnya orang-orang ahli nahwu. Ini ada 4 qaid, 4 syarat, katakanlah gampangnya, ya. Apabila 4 syarat itu terpenuhi semua, terwujudlah kalam menurut ahli nahwu. Dan kalau qaid-qaid atau syarat-syarat yang 4 itu tidak ada, atau satu saja tidak ada, maka tidak ada pula kalam menurut orang-orang ahli nahwu. Al-kalamu yang qasimu ila salasati anwa'. Adapun kalam itu terbagi kepada 3 macam. Khabarun wa talabun wa insya'un.
kalam khobar, kalam tolab, dan kalam insya. Ini yang tidak ada dalam syarah Jurmiyah yang biasa kita baca. Kalam ada 3 macam: kalam khobar, kalam tolab, kalam insya. Kalam khobar itu apa? Fal khobaru ma yastamilu as-sidqa wal kadhiba. Adapun kalam khobar, ma adalah sesuatu yahtamilu as-sidqa wal kadhiba, yang memungkinkan benar dan bohong. Kalam khobar itu adalah kalam yang punya 2 kemungkinan. Mungkin itu isinya benar, mungkin saja bohong. Nahu qoma Zaidun, seperti qoma Zaidun, wa ma qoma Zaidun, dan ma qoma Zaidun. Kalau orang mengatakan qoma Zaidun, Zaid berdiri, punya 2 kemungkinan. Benarkah berdiri? Mungkin saja itu tidak berdiri tapi bohong. Maka Zaidun, tidak berdiri siapa Zaid. Benarkah tidak berdiri? Ada 2 kemungkinan. Itu kalam khobar. Wat talabu, adapun kalam talab, ma yata'akkaru wujudu ma'nahu an wujudi lafzihi. Ma adalah sesuatu yata'akkaru, yang kemudian, yang terjadi kemudian, wujudu maknahu, apa adanya maknanya ma, terjadi kemudian, an wujudi lafzihi, dari adanya lafaznya amma. Talab itu adalah kalam di mana maknanya itu kemudian terjadi kemudian setelah lafaznya ada. Nahu idrib Zaidan, hendaklah kamu memukul kepada Zaid, wala tadrib, dan janganlah kamu memukul. Idrib ini namanya kalam talab. Maknanya idrib ini kan tidak ada pada saat idrib ini diucapkan. Pukullah, pada saat orang mengatakan pukullah, pukulan kan belum ada. Justru maknanya itu terjadi setelah adanya idrib. Setelah idrib diucapkan baru ada pukulan. Ini namanya maknanya itu terjadi kemudian setelah lafaznya dikatakan. Ini namanya kalam talab. Wa insa'u, adapun kalam insya, ma yuqarinu wujudu ma'nahu biwujudi lafzihi. Ma adalah sesuatu yuqarinu, yang berbarengan, wujudu ma'nahu, apa adanya maknanya ma, biwujudi lafzihi, dengan adanya lafaznya ma. Ini lebih bagus seandainya tidak ada baknya. Ma yuqarinu wujudu ma'nahu wujuda lafzihi. Atau menggunakan kalimat lain, ma yaktarinu wujudu ma'nahu biwujudi lafzi. Tapi maksudnya kalam insya itu adalah sesuatu yang mana maknanya itu bersamaan dengan lafaznya. Kaqaulis sayyidi li abdihi, seperti perkataan tuan kepada budaknya, anta hurrun, kamu adalah merdeka. Wa qauliz zawji li waliyyi, dan seperti perkataan calon suami kepada wali, qabiltu. Walinya mengatakan, angkah tuka wa zawwajtuka, saya mengawinkan kamu, mengawinkan kepadamu. Lalu calon suami mengatakan qabiltu, saya menerima. Maknanya qabiltu itu bersamaan dengan lafaznya qabiltu. Atau contoh yang pertama, anta hurrun, kamu adalah merdeka. Kapan terjadi merdeka itu? Bersamaan dengan diucapkannya anta hurrun. Atau dalam siwat jual beli, bi'tuka, saya menjual barang ini kepadamu.
Kapan terjadi jual beli? Bersamaan dengan diucapkannya itu kan. Jual beli itu tak terjadi setelah lapan diucapkan. Ini artinya bahwa bituka ini bukan berita ya. Bukan berita. Seseorang yang mengatakan kepada pembeli saya menjual kepadamu, itu bukan berita itu, tapi itu insya. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti tolikun, kamu adalah talak, itu bukan berita itu. Bukan berita. Akan tetapi itu insya. Maka kapan terjadi talak? Bersamaan dengan diucapkannya lafal talak. Itu insya. Talak dan insya ini sama-sama tidak punya kemungkinan benar dan bohong ya. Qauluhu huwa wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Hujjatul Islam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu nusiru ila jinsil ma'adiri fi raddil akhbari wat tawaqqufi fiha. Wa nahnu, dan kami di sini, nusiru memberikan isyarat ila jinsil ma'adiri, kepada jenis alasan-alasan. Ma'adir ini jamak dari ma'dir, maknanya alasan atau apologi. Syirajil akbari, di dalam menolak khabar-khabar, wat tawaqquf fiha, dan tawaqquf tidak langsung menerima fiha, di dalam akhbar. Di atas dikatakan bahwa dalil kehujahan khabar wahid, bahwa khabar wahid itu harus diamalkan adalah ijma'nya para sahabat ya. Akan tetapi disanggah bahwa seringkali justru para sahabat itu menolak khabar-khabar ahad. Beberapa contoh sudah dikemukakan di depan. Sekarang ini kami akan mengisyaratkan beberapa alasan tentang ditolaknya beberapa khabar di kalangan sahabat itu. Kenapa itu ditolak? Di atas sudah diterangkan bahwa pada prinsipnya para sahabat itu mengamalkan khabar wahid. Kalau ada sebagian dari mereka menolak, itu karena ada kondisi. Amma tawaqqufu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun tawakufnya Rasulullah an qawli khabari dzil yadain, menerima beritanya dzil yadain, fayahtamilu salah satu umurin, maka ihtimal memungkinkan kepada tiga hal. Kenapa Rasulullah kok tidak langsung menerima khabar yang disampaikan dzil yadain di depan itu? Ada tiga kemungkinan. An ahaduha, adapun salah satu umur, annahu ialah bahwa sesungguhnya duwiza al-wahmu alaihi, dimungkinkan apa waham atas Rasulullah, dimungkinkan apa salah sangka atas Rasulullah. Artinya tak mustahil Rasulullah pada saat itu salah sangka. Kok bisa salah sangka? Di kasratil jam'i, karena banyaknya jamaah, wa bu'din firadihi, dan tak mungkinnya menyendirinya dzil yadain,
bima'rifati dzalika, dengan mengetahui hal itu, ma'a ghaflatil jami'i, bersamaan dengan lupanya, tak sadarnya kesemuanya. Kok hanya Dzulyadain sendiri yang tahu bahwa rakaat yang dilakukan Nabi itu kurang, padahal jamaahnya yang banyak, masa yang lain tak tahu? Itu yang membuat Rasulullah tak langsung menerima beritanya Dzulyadain. Idzil walatu alaihi akrabu, karena ada pun keliru alaihi atas Dzulyadain, akrabu adalah lebih dekat minal walati daripada keliru alal jam'il kasiri atas jamaah yang banyak. Jamaah yang banyak tak bilang kok hanya Dzulyadain, lebih dekat Dzulyadain yang keliru daripada yang banyak. Baru Nabi menerima setelah ada penguat dari Sayyidina Abu Bakar dan Umar bahwa Dzulyadain itu benar. Wa haitsu tadhharu amaratul wahmi, dan sekiranya tampak apa tanda-tanda wahm, yajib tawaqqufu, maka wajib atau apa tawaqquf. Asani, adapun kemungkinan yang kedua, annahu ialah bahwa sesungguhnya wa in alima sidqahu, meskipun tahu siapa Nabi akan kebenarannya Dzulyadain, meskipun misalnya Nabi tahu bahwa Dzulyadain itu benar dalam menyampaikan berita, jaza mungkin ayyakuna ada sababu tawaqqufihi, apa sebab tawaqufnya Nabi, an yu'allimahum, ialah mengajarkan Nabi kepada mereka wujubat tawaqqufi, kepada wajibnya tawaquf, fi mislihi, di dalam hal yang seperti peristiwa itu. Kemungkinan Nabi memang tahu, tapi kenapa Nabi kok tak langsung percaya kepada Dzulyadain? Ada kemungkinan bahwa Nabi itu ingin mengajarkan kepada para sahabat bahwa hal yang seperti itu memerlukan tawakkuf. Walau lam yatawakkaf, andai kata tidak tawakkuf Nabi, melainkan langsung percaya, nasarat tasdiqu, niscaya ada mempercayai pembenaran, ma'asukutil jamaati, bersama sukutnya jamaah, sunnatan madiyatan, adalah menjadi sunnah yang berlangsung terus. Kalau Nabi itu langsung mengiyakan terhadap beritanya Dzulyadain, sementara jamaah yang lain sukut saja, tentu itu yang menjadi syariat itu. Fahasama sabila dzalika, maka menghapus, memotong siapa Nabi kepada jalannya hal itu. As-salisu, adapun kemungkinan yang ketiga, annahu qala qaulan, bahwa sesungguhnya Dzulyadain mengucapkan suatu ucapan, lau ulima sidqan, seandainya diketahui benar. Ini lau ulima sidqan, ada redaksi iza dhahara sidqan, bila mana tampak benar. La dhaharu asaruhu fi haqqil jama'ati, niscaya tampak apa pengaruhnya qaul fi haqqil jama'ati, di dalam hak jamaah. Ketika Nabi tidak langsung percaya, kemudian kabarnya Dzulyadain itu dibenarkan oleh jamaah yang lain, Abu Bakar dan Umar, diketahui bahwa Dzulyadain benar-benar benar itu. Dampaknya kepada jamaah, wastawalat limmatuhum, dan terisi apa tanggungannya jamaah. Jamaah sekarang ya terikat dengan adanya penguat terhadap beritanya Dzulyadain.
Fa ulhiqa biqabili syahadati, maka disamakan dengan kelompok kesaksian. Maka apa yang disampaikan Dzulyadain itu bukan khabar biasa, tapi mirip dengan kesaksian. Kalau kesaksian falam yuqbal fihi qaulul wahidi, maka tidak diterima di dalamnya apa perkataan satu orang. Naam, betul. Lau ta'allaqa bihadza, andai kata berpegang dengan hal ini, man, siapa orang yastaritu adad syahadat, yang mensyaratkan kepada bilangan kesaksian, fayanzamuhu, maka menjadi keharusan hu kepada aman istiratu salasatin, apa mensyaratkan 3 orang. Beritanya disampaikan Dzulyadain, kemudian dikuatkan oleh 2 orang, kan menjadi 3 itu. Kalau hal ini menjadi pegangan oleh orang yang mengharuskan syahadah harus berbilangan, maka berarti sekurang-kurangnya 3 orang. Wa yalzamuhu, dan harus hu kepada aman, antakuna fi jam'in, harus ada apa syahadah di dalam jamaah, yaskutu alaihi, yang diam alaihi atas jam'in, albaquna, siapa orang-orang yang lain, li'annahu kadzalika, karena sesungguhnya peristiwanya adalah demikian. Peristiwanya kan demikian itu. Pemberitanya melibatkan 3 orang, Dzulyadain, Abu Bakar dan Umar, terjadi di dalam jemaah, di mana jemaah yang lain itu diam. Amma tawaqqufu Abi Bakrin wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.